Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini kita bertemu lagi di debat pertarung. Ya, sudah ada bersama saya dua petarung paling handal di kelas atom. Dia adalah sang juara bertahan Faisal Laze, ya, dan juga mantan juara kita Ade Permana. Dua-duanya saya diapit oleh dua juara di kelas atom, ya, dua petarung terbaik tanah air. Ya, tentunya saya udah nggak sabar lagi untuk menunggu pertarungan mereka berdua. Oke, Faisal Laze gimana kabarnya? Sehat, bro. Sehat ya. Berat udah masuk nih? Aman, bro. Udah dekat? Udah dekat. Oke. Ade, Cem, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Berat juga udah Aman. aman ya? Wah, kelihatannya dua-duanya udah mendekati hari H. Berat udah semakin mau masuk ini. Nah, ini kemarin saya udah ngobrol sama Laze juga, sama Ade juga. Ya, kita mereview masing-masing pertarungan. Nah, untuk Ade nih, si Laze bilang nih, gaya pertarungan Ade ini suka lari-larian katanya. Jadi kebanyakan lari, kemarin istilahnya itu cari poin-poin doang gitu loh. Nggak ada damage yang keras gitu. Nah, ini menurut Ade sendiri emangnya benar kayak gitu? Memang itu game plan lu gitu loh untuk bermain seperti itu. Kalau game plan itu tergantung lawan. Kadang-kadang ada yang menyerang, kadang-kadang ada juga harus bermain footwork, mundur ataupun apa. Itulah yang namanya seninya MMA itu seperti itu. Oh, oke. Nah, tapi bener nggak tuh? Maksudnya kayaknya gaya mainnya kayak lari-larian, cuman ngandelin cari-cari poin-poin doang gitu loh. Menurut si Laze kemarin. Enggak juga sih. Ada saat berhadapan dengan Laurentius kan tidak. Saat berhadapan dengan Imam Solehin tidak. Karena hanya melihat permainan dan game plan saat mereka pertandingan itu, siapapun lawan yang akan kita hadapi, biasanya kita visualisasikan dalam latihan. Dan kita harus bermain seperti ini, seperti ini, ya seperti itu. Oh. Itu bro. Enggak, Laze. Menurut dia enggak loh. Enggak lari-larian dia. Dia masuk juga katanya. Iya, masuk sih, Prof. Tapi ya begitu. Saya lihat permainannya lebih banyak kayak gitu kan. Cari-cari poin. Oh. Memang cepat sih, cepat. Cari-cari poin, cabut, masuk, cabut. Mungkin itu salah satu ini ya, masukan dari saya. Oh. Kenapa menurut Laze sendiri, kenapa dia mainnya gayanya begitu? Mungkin karena dari Wushu ya, Prof. Di Wushu yang saya tahu itu lebih banyak orang memburu poin ya. Oh. Mungkin seperti itu ya. Buru poinnya. Masa dibilang ngeburu poin, Ade? Bukannya dia juga jago finish deh kan? Menurut Ade gimana? Ya, kalau disebutin pemain Wushu ya emang pemain seperti pemain Wushu emang seperti itu, Prof. Cuman kan yang namanya pertandingan itu ya seninya seperti itu. Oh gitu ya. Permainan seperti itu. Nah, sekarang Ade nih, menurut Ade ya, Faisal ya. Faisal nih gerakannya kaku, lambat. Ya, memang pukulannya nyarinya keras gitu ya, tapi kaku, lambat. Jadi gerakan lu tuh kebaca semua katanya. Iya sih, kalau dibilang lambat juga enggak. Saya tergantung momen sih. Kalau strategi kan, kalau bisa masuk langsung saya tembak juga. Kalau ya momennya tidak pas ya saya tarik lagi gitu. Karena saya perhitungan juga kan. Itulah seni yang disebut seni bela diri itu kan, Prof. Iya. Oke, ini enaknya nggak saling begini. Nah, begini biar nggak pinggir-pinggiran nih, biar bisa langsung gini, biar dapat. Oke. Nah, menurut Laze juga nih, ada nih kurang nih di strikingnya, gitu loh. Nah itu maksudnya gimana tuh? Kurangnya gimana? Kurangnya maksudnya gini ya, Bro. Strikingnya kurangnya di mana? Dia kan Di striking juga. match yang di damage-nya. Yang dikasih ke lawan itu menurut saya kurang sih. Berarti kembali ke tadi ya,
Damage kurang cuman poin-poin doang ya. Betul Prof. Gimana tanggapan Ade sendiri? Lu dibilang damage kurang, cuman ngandelin poin aja. Kurang, striking itu kurang efektif, kurang damaging. Kalau damage itu karena kita harus melihat posisi, Coach. Kalau emang nggak kena, ya ngapain kita pukul. Karena kan akan menghabiskan power kita juga kan. Oke. Jadi kalau telak, kayak saat berhadapan dengan Lorenzo Andi kan, kalau emang telak pukulannya bisa masuk ya bisa jatuh juga. Jatuh juga, damaging juga. Jadi Berarti Ade nggak mengakui kalau pukulan Ade nggak damage ya? nggak juga. Jadi menurut Ade, pukulan Ade tetap ada damage? Ada damage, cuman mungkin ya belum tepat aja masuk. Belum tepat. Pukulannya damage tapi belum tepat aja. Menurut Faisal gimana? Ya, kalau menurut saya sih, saya review semua pertandingan Mas Ade, ya lebih banyak sih. Berarti semuanya kebanyakan miss dong. Oh, banyakan miss ya? Iya. Jadi akurasinya rendah gitu maksudnya? Maksud dari Faisal sih, kalau dibilang Mas Ade kan bilang ketepatannya belum tepat tuh. Berarti kebanyakan yang belum tepat. Banyak yang belum tepat ya, daripada yang tepat ya? Iya. Gimana tanggapan Dek? Karena pukulan lu dibilang banyak yang nggak tepat, jadi miss melulu gitu, nggak akurat lah. Bukan nggak akurat sih sebenarnya. Kalau pukulannya emang yakin nggak kena untuk telak, kita juga kan harus mengumpulkan tenaga lagi kan. Waktu tuh sama ronde itu kan mungkin bisa 5, ada 3 ronde kan. Oke. Nggak mungkin kita habisin di ronde awal kan. Kebanyakan kan kayak banyak yang menghabiskan ronde awal, ronde kedua, ketiga habis. Oke. Nah, Ade sempat bilang nih Faisal ya, bahwa Faisal ini kurang sportif karena waktu fight lawan siapa waktu itu ya? Pernah pura-pura kesakitan sama Novan ya. Pura-pura kesakitan dan berharap Novan didiskualifikasi sehingga Faisal mendapatkan kemenangan diskualifikasi gitu. Tapi gimana tanggapan dari menurut saya enggak sih sendiri, Prof. Karena pada saat itu saya merasakan kesakitan juga kan. Yang tahu itu sakit dan tidak sakit itu cuma saya. Dan di siap fight itu pagi harinya saya buang air gitu terasa sakit sih. Jadi apapun yang dibilang oleh pengamat atau ini, tapi saya yang merasakan gitu loh. Nah di situ kan kelihatannya ini ya, kayak udah tidur gitu ya, nggak mau melanjutkan kan. Terus Ade bilang tuh abis itu bisa lanjut lagi normal kayak orang segar gitu. Nah itu gimana tanggapannya? Walaupun saya bisa lanjut itu, Prof, power saya sudah kehilangan di situ. Karena kalau kita review kembali video pertandingan itu, Prof, setelah kejadian itu saya dapat kesempatan untuk take down pun saya tidak bisa lagi gitu. Jadi karena udah kena, jadi udah lemes ya? Iya, Prof. Nggak maksimal gitu. Betul. Itu yang jadi alasan Faisal nggak mau lanjut gitu? Iya sih, karena saya takut kecolongan juga kan, karena power saya tidak memadai lagi. Kalau kecolongan kan nanti semuanya persiapan saya jadi sia-sia gitu. Tanggapan Ade gimana mengenai alasan dari Faisal? Ya, tanggapan sih kalau ini kan pertandingan kan mereka yang bisa tahu bagaimana sakit atau apa gitu kan. Emang yang namanya kalau kita lucky blow kena kemaluan itu ya paling cuma 5 menit. Pasti gitu ya. Bisa pulih kembali gitu kan. Pulih kembali ya. Jadi tapi walaupun tenaga emang pasti hilang. Pasti hilang. Pernah ngerasain. Oke. Berarti no debat lah ini. Oke. Nah, Ade ya, Faisal nih nggak takut dengan submission skill dari Ade nih. Nah, gimana menurut Ade sendiri? Bahwa katanya submission skillnya nggak seberapa lah, kurang lah gitu. Emang benar itu maksudnya submission skillnya kurang? Submission tuh adalah bonus kalau buat Ade.
Bonus. Jadi setiap pertandingan itu emang tidak pernah mencari submission. Oh. Cuman kalau emang ada submission itu adalah bonus dari hasil latihan aja sebenarnya. Artinya Ade mengakui bahwa submission skill-nya kurang atau gimana nih? Karena Faisal bilang submission skill-nya Ade kurang gitu. Kalau menurut Ade submissionnya Ade ya normal-normal aja sih. Normal-normal aja. Bagus. Jadi nggak kurang ya? Walaupun ya menurut Faisal Ade kurang, mungkin ya itu kan penilaian orang. Kenapa menurut Ade nggak jelek gitu, biasa-biasa, maksudnya normal-normal aja? Kenapa? Alasannya kenapa? Ya karena kalau submission itu karena emang berlatih dengan orang-orang submission gitu di Bandung juga. Oh. Jadi emang udah terbiasa gitu. Oke. Dibilang normal aja? Faisal? Iya sih, Prof. Bisa dibilang normal. Tapi kalau dilihat juga kayak mana saya dibilang takut, ya saya nggak takut. Tapi saya juga menjaga itu. Karena kalau kita lihat pemain jujitsu yang lain, dalam keadaan yang seperti yang terjadi di ground, kecepatan submission itu berbeda. Ketepatannya juga berbeda. Ketepatan dan penyelesaian itu juga cukup detail. Oh, beda dengan Ade ya? Gitu maksudnya? Ya, seperti itu, Prof. Gitu. Jadi, Faisal sering menghadapi seorang grappler submission yang lebih tangguh dari Ade gitu? Ya, iya, Prof. Oh, gitu ya. Makanya dibilang kurang gitu ya? Karena yang saya rasakan di tempat latihan, dalam 5 menit itu bisa beberapa kuncian yang saya rasakan dari yang memang betul-betul ahli. Ahlinya ya? Iya. Oke. Seru nih. Nah ini pukulan Faisal nih menurut Ade ini biasa aja. Ya, nggak lebih baik juga dari Ade gitu. Karena mungkin berbasic dari gulat gitu. Sehingga pukulannya nggak ditakutin sama Ade. Ade tuh nggak terlalu khawatir dengan pukulannya Faisal. Gimana? Kalau dibilang pukulan saya kurang istimewa, ya saya juga mengakui pukulan saya kurang istimewa nih. Tapi ya kalau saya sarankan ya jangan kena lah. Jangan kena. Kalau sempat kena, janganlah. Ya, jangan kena. Jangan kena ya. Artinya pukulan saya tidak spesial, tapi jangan kena. Jangan kena. Emang kenapa kalau nggak kenapa gitu loh? Karena saya memiliki ini, Prof. Saya yakin dengan power saya karena di tempat latihan juga kalau sparring gitu, memang pelatih juga bilang sama saya kalau striking saya tidak begitu spesial dibanding anak-anak boxing yang lain. Tapi kalau kena anak boxing juga tidur juga, Prof. Tidur juga. Gitu ya? Iya, jadi Prof. artinya ini pakai menggunakan timing ya? Timing, lebih ke timing sih. Timing. Tok gitu masuk ya? Iya. Gimana dek? Pukulannya nggak spesial tapi dia kalau kena bisa goyang pakai timing dan itu menjadi salah satu andalan juga buat mengalahkan si Ade nanti. Ya begitulah. Gimana tanggapannya dek? Ya emang seperti itulah yang namanya sebuah pertandingan. Kalau emang kena mau pelan mau kencang, kenanya telak ya pasti tidur juga orang. Oke. Makanya tetap harus hati-hati dengan kelebihan Faisal yang memiliki power, ya. Oke. Dengan segala sesuatunya yang kita emang yang namanya atlet itu emang sudah diberikan keyakinan itu 90%. Jadi jangan terlalu yakin karena kalau terlalu over berbahaya. Berbahaya. Oke. Nah, Ade apa bisa ngalahin Faisal dengan striking nih? Karena tadi dia kasih tahu bahwa memang dia nggak spesial, tapi striking dia sangat kuat gitu, bisa merobohkan gitu. Nah, Ade sendiri apa pede dengan strikingnya untuk bisa baku hantam mengalahkan dengan striking ke Faisal? Atau ada game plan lain? Insya Allah, kita melihat momen pertandingannya aja.
Karena nggak mungkin yang namanya MMA itu kita akan bermain di atas terus, Bro. Oh, Pasti ada kalanya di bawah. Kita kan tidak bisa memprediksi bagaimana latihan Lase, bagaimana latihan Ade gitu kan. Mungkin Lase juga sudah memberikan game plan-nya bagaimana latihan untuk mengalahkan Ade. Ade juga bagaimana harus mengalahkan Faisal Lase gitu kan. Ya nanti kita bisa lihat di pertandingan, karena kadang-kadang kalau kita meniatkan sesuatu di pertandingan ini kadang-kadang nggak pernah terjadi, Bro. Malah Oke. buyar gitu pemainnya. Malah buyar. Oke, Faisal, apakah Faisal bisa nih kalahkan Ade tanpa decision gitu, tanpa menang poin, tapi finish nih, apa ya? Saya yakin nggak? Ya kita tengok ini ya Prof, kayak mana berjalannya pertarungan nanti di oktagon, karena pukulan hoki punch kita nggak tahu juga kan Prof, tendangan hoki, pukulan hoki kita nggak tahu, semuanya pasti kita dapat di pertandingan. Kalau ada kesempatan ya siapa juga petarungnya pasti ngambil kan. Iya, iya. Momen juga sih. Oke. Lebih menunggu ke timing sih. Iya. Ini kelihatannya keduanya nih tenang sekali ya. Udah tenang, terus mereka udah nggak terpancing nih satu sama lain. Udah saling membaca kekuatannya dan tentunya pasti seru sih. Oke, Ade, berikan kalimat Cywar dong, tantangan untuk Faisal. Kalau Cywar tuh emang belum pernah terjadi kalau Ade. Cuman Ade selalu berdoa biar Allah memberikan keselamatan buat Lase, keselamatan buat Ade, dan juga tentunya untuk kemenangan Ade di pertandingan nanti tanggal 8 Juli. Mohon doanya. Wih, silakan Laze. Kalau Faisal sendiri ya, apapun ceritanya, kalau ini saya berjuang 100% untuk mempertahankan sabuk saya. Karena saya juga tidak mau kehilangan sabuk saya. Oke. Nah, untuk Ade sendiri, silakan ajak teman-temannya, supporternya, pendukungnya yang berada di daerah, keluarga, tim, dan semuanya, silakan. Halo, saya Ade Permana, wargi Bandung, Sadayana. Tong hilap nonton tanggal 8 di ANTP, Ade Permana berhadapan dengan Faisal Lase. Mohon untuk mendoakan Ade Permana untuk menjadi juara, dan juga warga-warga Bandung sadayanya tong hilap datang ke Jakarta. Oke. Ya, silakan diajak teman-teman di Indonesia dan di Sumatera. Kepada semua teman-teman yang ada di Sumatera Utara, khususnya Tanah Karo, Sedap Malam 3, saksikan pertandingan Faisal dengan Ade 8 Juli hari Sabtu ini. Mohon doa dan dukungannya, dan kepada teman-teman yang ada di Jakarta, kiranya datang menyaksikan langsung pertandingan Faisal dengan Ade. Terima kasih. Oke, udah nggak sabar saya untuk menyaksikan pertarungan antara sang juara bertahan Faisal Lase menghadapi penantangnya, former champion juga, Ade Permana, dalam perebutan laga title fight di kelas Atom tanggal 8 Juli di Plaza Festival ya, di Plaza Festival Epicentrum Kuningan, Jakarta. Dan buat teman-teman yang ada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya, silakan langsung datang ya, saksikan. Dan buat teman-teman yang berada di luar kota, silakan langsung saksikan ya, 8 Juli jam 10 malam hanya di ANTV. Oke, saya Max Metino, Faisal Lase, Ade Permana, One Pride untuk Indonesia. Oke, thank you.